14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan saya ingin serang-serangan lihat pribadi, itu. bukan serang-serangan pribadi ya Bang Bukan ya? serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Kalau dianggap bahwa gubernur DKI gagal, maka yang mesti dipindahkan gubernurnya, bukan ibu kotanya tuh. Gampang aja kan? Soal-soal begituan. Nah, saya anggap bahwa Jakarta itu ibu kota NKRI. Yang bisa mengurus Jakarta, potensial untuk mengurus NKRI. Tetapi, ibu kota Jakarta adalah Tanah Abang. Yang mampu mengurus Tanah Abang, pasti bisa mengurus Jakarta. Itu soalnya tuh. Oke, itu bab satu tuh. Saya bukan konsultan Anies itu. Tapi kita mesti terangkan. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Gak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau private jet gak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo gitu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa gitu kan. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Ya, itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, dengar ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsat tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana yuk cari representasinya? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Negara Pancasila sudah final. Salah. Yang final itu negara republik, bukan negara Pancasila. Di dalam undang-undang dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau. Anda menggunakan tagar ganti presiden, itu Anda tidak punya peradaban rendah. Oke. Dan itu berkali-kali saya bilang itu adalah makar. Makar itu tidak boleh terlihat. Orang kalau mau makar dia sembunyi. Saya bilang saya ingin menggulingkan presiden itu. Oke. Kapan? Hari ini. Itu saya makar apa enggak tuh? Iya. Niat saya menggulingkan. Oke. Tapi saya cuma ngomong-ngomong aja, saya nggak kumpulin senjata, nggak kumpulin massa, tuh ngapain itu? Oke. Karena dulu istilah makar itu, Anschlag namanya, itu hanya forceful attack. Oke. Jadi terlihat secara gagah, kuat, langsung di depan kekuasaan. Oke. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah Belanda dulu, karena itu dia pakai langsung itu tuh, karena orang bisa ngamuk di depan. Kalau sekarang itu drone ada di mana-mana, bisa dicegah tuh. Rocky belum makan ya? Iya, saya belum makan. Oh, kalau begitu kita cari makan dulu. Kenapa? Ya pasti lapar kan Pak Rocky kan? Karena belum makan. Kalau saya bilang belum makan, artinya saya tidak lapar. Belum makan artinya saya kenyang itu. Ngapain nggak jawab? Jadi karena dia berbahasa basi nggak mau tanya saya lapar apa enggak. Dia tanya sudah makan atau belum. Saya bilang saya belum makan. Maka dia simpulkan saya lapar. Saya belum makan artinya saya kenyang. Karena itu saya belum makan. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Jangan panik. Oke, Pak Dokter. Ngabalin. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter? Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Boleh. Sekarang saya giliran lanjut. Anda 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes.
10 menit saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Selaku tenaga ahli atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Anda hanya seorang manipulator. Saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati. Data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Nah, kan kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. Kalau kita bilang NKRI harga mati, kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah nanti. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisih. Nutrisi yang kita investasikan ke dalam otak anak muda hari ini. Nutrisi. Karena otak perlu tumbuh untuk dapat bonus pikiran. Kenapa nutrisi itu tidak tiba di rahim ibu-ibu? Karena susu, kedelai, kacang hijau, dana untuk membeli susu yang ada sumber protein berubah menjadi dana untuk beli Pertamax Super dari seorang bupati yang doyan pakai motor gede. Anda ditagih oleh Cina, ditagih oleh Singapura, ditagih oleh Jepang. Bayar dulu utang Anda sebelum belanja. Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi itu. Anda bayangkan, bayi Anda akan minta dikembalikan pada rahimmu. Begitu dia lahir, dia tahu dia adalah satu dari bayi yang mungkin mengalami kekurangan nutrisi. Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumbang pikiran buat negara.